saya kira problem utama Hizbut Tahrir adalah mereka akan berbenturan langsung dengan banyaknya kelompok umat Islam lainnya. Karena tidak ada kesepakatan dalam klaim khilafah, mereka mengalihkan isu yang mereka usung dengan isu syariah yang lebih acceptable, yang lebih bisa diterima oleh kebanyakan kelompok umat Islam di Indonesia. Artinya ataupun Anda di ingin dunia. menegaskan kembali bahwa ini akan menjadi perjuangan yang sulit karena kemudian harus melawan misalnya sistem-sistem di negara-negara, begitu banyak negara yang merupakan wadah perjuangan mereka begitu ya. Tapi kalau salah satu alasannya adalah Anda belum mengomentari bahwa konsep ini diperlukan untuk menyeimbangi hegemoni kekuasaan besar dari negara-negara barat. Hanya ini salah satu caranya menurut Pak Ismail Yusanto. Iya, Anda sepakat tidak untuk itu? Saya kira saat ini memang semua dunia pun tidak ada yang bisa mengimbangi hegemoni Amerika saat ini. Dia bisa bertindak unilateral. Apa yang membuat Anda tidak yakin konsep khilafah bisa mengimbangi itu? Iya, karena sesuatunya belum berwujud dan belum ada. Sementara ada sesuatu yang lebih besar. Ada yang lebih besar seperti PBB yang menghimpun hampir seluruh negara di dunia tidak PBB mampu. saja sudah tidak mampu. Berarti ada satu konsep baru, mungkin konsep lama yang diperbaharui, yang diperlukan untuk menyeimbangi itu. Saya kira problemnya bukan pada konsep, lebih pada lemahnya dunia-dunia muslim dalam berbagai aspek. Bukan pada sistem khilafah ada atau tidak ada begitu. Di masa Utsmaniyah pun sistem khilafah ada, tapi mereka tidak berdaya menghadapi kolonialisme. Mas Moksis, Anda tadi ingin menyampaikan? Kalau saya Hizbut Tahrir itu saya kira hanya mungkin berkembang di negara-negara yang menjalankan demokrasi. Tapi kalau kita lihat misalnya di Timur Tengah, agak susah Hizbut Tahrir akan masuk ke Saudi Arabia misalnya. Oleh karena itu Hizbut Tahrir harus dan wajib berterima kasih kepada sistem demokrasi. Karena dengan itu mereka bisa tumbuh gitu. Yang kedua, jangan dikira bahwa setiap orang kembali kepada syariat itu lalu menjadi selesai. Karena setiap orang kembali kepada Quran, maka habis kembali kepada Quran akan menimbulkan tafsir-tafsir yang berbeda. Itu sebabnya misalnya di Majelis Mujahidin Indonesia saja tidak bisa menyatukan antara Ustadz Muhammad Thalib dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Itu dalam organisasi yang sangat kecil. Bagaimana bisa menyatukan banyak sekali jenis organisasi di berbagai negara. Oleh karena itu makin utopis pandangan bahwa Hizbut Tahrir harus segera dilaksanakan. Apa sih yang membuat Anda begitu yakin bahwa ini bisa dilakukan? Ini realistis kok. Karena iman aja sebenarnya. Iman? Enggak, saya pikir. Ya, Silakan Pak. Ya, saya kira harus tegaskan, iya itu. Dan apa yang kita punya dewasa ini di tengah kita ini berada di dalam hegemoni dalam seluruh aspeknya, kecuali bahwa kita masih punya iman, punya tauhid. Tetapi bukan hanya itu, kita juga iman punya. Iman kan tidak cukup hanya iman saja. Iya, makanya saya bilang tidak hanya itu. Kita juga punya kan khasanah sakofah Islam yang begitu kaya, yang kita bisa gali dan kita ketemu kan. Syariah di bidang ekonomi kita bisa menemukan itu perbankan syariah. Syariah di bidang pemerintahan kita bisa menemukan itu sistem khilafah. Syariah di bidang makanan, minuman, pakaian dan semua di dalam sistem perundang-undangan kita bisa menemukan itu khasanah kita. Jadi kita tidak hanya sekedar iman, tetapi kita juga berdasarkan ilmu. Lalu yang kedua berdasarkan kepada keinginan umat Islam untuk bisa hidup dengan kemuliaan, tidak di dalam penindasan ingin mulia, seperti sekarang ini. Hizbut Tahrir ini sebenarnya agak. Sekarang coba kalau apa yang terjadi di Irak itu sangat mungkin terjadi di negara yang lain, termasuk Indonesia. Indonesia sekarang pun sebenarnya juga Indonesia yang terjajah, ya kan? Coba bagaimana secara ekonomi, secara politik, secara budaya kita dalam tekanan. Bagaimana kita akan membebaskan negeri kita kalau bukan dengan kekuatan yang kita punya? Oke, saya lihat Mas Nofri dan Mas Moksis sudah tidak sabar ingin mengomentari. Kita berikan aplaus dulu. Komentar atau jawaban dari Anda akan kita dengar sesaat lagi. Pemirsa, khilafah versus imamah, atau mungkin dalam kepemimpinan kepercayaan Katolik ada yang dikatakan pemimpin umat seperti Paus. Apakah ini sama atau apa perbedaannya? Kita akan bahas sesaat lagi dalam Forum Today's Dialogue. Tetap bersama kami.